Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Fawaz Ramadhani dengan NIK 233 140 700 1111 kelas T4C. Pada presentasi kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah keamanan komputer yang di sini saya ingin membawakan tentang keamanan sistem operasi. Jadi seperti yang kita tahu, operating system itu seperti pada komputer ada Windows, kemudian Chrome OS, Mac OS, Linux, dan sebagainya. Dan pada smartphone ada Android, kemudian iOS, BlackBerry, Symbian OS, dan sebagainya. Nah, jadi apa sih perbedaan firmware dan operating system itu? Nah, perbedaan firmware dan operating system itu, firmware adalah perangkat lunak yang tertanam yang disimpan di dalam memori non-volatil ROM atau flash memory dalam perangkat keras. Sedangkan sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya hardware dan software pada komputer. Kemudian firmware sendiri sangat terkait dengan perangkat keras dan mengontrol operasi dasar dari perangkat tersebut. Sedangkan sistem operasi berjalan di atas firmware dan menyediakan antar mereka untuk interaksi pengguna serta menjalankan software atau aplikasi. Firmware biasanya khusus untuk perangkat atau komponen perangkat keras tertentu, sedangkan sistem operasi biasanya dirancang untuk bisa berjalan di berbagai perangkat dan mendukung berbagai jenis aplikasi. Kemudian inisialisasi firmware itu biasanya terjadi selama proses manufaktur atau pembuatan perangkat, sedangkan sistem operasi dimuat ke dalam memori perangkat ketika perangkat itu berjalan dan perangkat itu menyala. Nah, di sini ada beberapa contoh dari firmware ya. Ada komputer BIOS, kemudian television, air conditioner, car audio head unit, gaming console, PS atau Xbox, smartwatch, kemudian printer. Nah, di sini ada kerentanan dari sistem operasi ya. Beberapa kerentanan dari sistem operasi. Seperti ada BlueKit dengan kode CVE 2019-0708 pada tahun 2019, yang dimana kerentanan ini memungkinkan penyerang untuk mengkode secara sewenang-wenang pada sistem tanpa interaksi pengguna melalui layanan Remote Desktop Service atau RDP. Nah, kerentanan ini berdampak pada Microsoft Windows. Kemudian ada lagi Eternal Blue dengan kode CVE 2017-0144 pada tahun 2017. Nah, kerentanan ini memungkinkan eksekusi kode jarak jauh tanpa interaksi pengguna menggunakan protokol Server Message Block atau SMB pada Windows Server. Tentunya di sini berdampak pada Microsoft Windows Server itu sendiri. Kemudian ada lagi Dirtico dengan kode CVE 2016-5195 pada tahun 2016. Nah, kerentanan ini memungkinkan penyerang lokal mendapatkan hak akses root dengan mengeksploitasi kelemahan dalam penanganan operasi copy on write atau COW pada memori yang read only, yang tipenya read only. Nah, kerentanan ini berdampak pada sistem operasi Linux. Kemudian di sini ada beberapa lainnya seperti Heartbleed, Shellshock, dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana sih kita mengatasi kerentanan-kerentanan di atas? Cara kita mengatasi kerentanan-kerentanan di atas ada beberapa cara, seperti bisa patch, update, dan upgrade. Nah, jadi apa sih patch, update, dan upgrade itu? Patch itu adalah sebuah perbaikan kecil untuk mengatasi masalah spesifik atau celah keamanan. Jadi patch ini tidak mengubah sistem secara signifikan, hanya sebagian kecil saja. Kemudian ada update, di mana pada update ini terjadi perubahan yang lebih besar yang mencakup beberapa komponen atau modul.
dari sistem operasi atau software. Kemudian ada upgrade, di mana peningkatan terhadap upgrade ini peningkatan dari instalasi fungsi baru dari sistem operasi atau software. Kemudian upgrades itu biasanya memperkenalkan perubahan yang signifikan, termasuk dari fitur baru, kemudian interface baru, kemudian peningkatan fungsionalitas dan beberapa perubahan terhadap arsitektur mendasarnya. Kemudian di sini ada perangkat lunak berbahaya software. Seperti yang kita tahu, ada virus ya, di mana virus ini merupakan program yang bisa menggeledakan diri dan menempel pada file atau program lainnya, menyebar dengan menginfeksi file, merusak atau menghapus data, kemudian mengganggu sistem atau membuka akses di data. Dan ada lagi worm, di mana worm ini adalah program yang bisa menggandakan diri dan menyebar melalui jaringan tanpa interaksi pengguna. Ada lagi Trojan. Trojan ini sebuah program berbahaya yang menyamar sebagai perangkat lunak yang sah, kemudian menipu pengguna untuk menginstal, lalu memberikan akses atau kendali ke penyerang. Biasanya Trojan ini digunakan untuk mencuri informasi pribadi, mengontrol sistem, atau meluncurkan serangan komputer. Kemudian di sini ada ransomware. Biasanya ransomware ini menginfeksi file korban dan meminta tebusan, biasanya dalam bentuk kripto ya, untuk si korban dapat mendapatkan fungsi untuk mendeteksi file-filenya lagi. Di sini ada spyware, keylogger, dan sebagainya. Kemudian di sini masuk untuk anti malware. Nah, bagaimana kita melindungi diri dari program-program berbahaya tersebut? Jadi tentunya untuk melindungi diri dari program-program tersebut, kita harus selalu memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak. Sebagai contoh, di sini saya akan menunjukkan contoh perbaruan sistem operasi pada Windows ya. Mungkin kalian bisa search di kolom search bar update. Di sini ada check for update, atau biasanya Windows Update setting juga bisa. Kita langsung masuk ke Windows Update. Nah, di sini selalu lakukan pembaruan, dan di sini sebagai contoh saya sedang melakukan pembaruan terhadap Windows saya. Ini ada kumulatif untuk Net Framework, kemudian ada security update untuk Windows 10 versi 22.2, kumulatif update. Seperti ini, lakukan secara berkala update terhadap Windows kalian untuk mencegah kerentanan-kerentanan sebelumnya. Kemudian gunakan perangkat lunak antivirus dan anti malware yang terpercaya. Seperti yang dulu kita tahu ada Smada, ada lagi CCleaner mungkin ya. Nah, sebenarnya sekarang sudah banyak yang sudah ada antivirus bawaan ya, seperti saya temukan di sini bawaan Windows Security. Di sini ada virus and threat protection bawaan dari Windows sendiri. Kalian bisa mengaktifkannya untuk mitigasi kerentanan-kerentanan sebelumnya. Di sini ada virus and threat protection settings. Dan di sini pastikan real-time protection-nya aktif agar Windows kalian tetap aman dari virus. Di sini virusnya pastikan selalu update ya. Oke. Kemudian jangan gunakan perangkat lunak bajakan. Pastikan kalian mendownload entah itu sebuah game, software, dan sebagainya dari official website-nya. Sebagai contoh, kalian download game yang berbayar, terus kalian download yang bajakan. Biasanya pada program bajakan tersebut ada program-program berbahaya di dalamnya. Kemudian hati-hati dengan lampiran email dan unduhan. Dan waspadai tautan dan situs phishing ya. Jangan asal klik link
Dan jangan asal masukkan email password pada website yang terlihat mencurigakan seperti contoh bca.xyz, domainnya mencurigakan dan sebagainya. Dan lagi di sini lakukan pencadangan secara rutin seperti 321 strategi backup. Kalian bisa backup pada cloud, pada hardware, misalnya pada hard disk, pada flash disk, dan sebagainya. Atau kalian juga bisa memanfaatkan backup atau restore point pada fitur pada Windows kalian seperti pada Windows Restore Point. Kita cari sini. Nah ini kalian bisa memanfaatkan fitur restore point pada Windows kalian. Nah, kemudian kesimpulannya, kerentanan pada software development atau pengembangan perangkat lunak itu merupakan sebuah hal yang umum ya. Dan kerentanan itu perlu diperbaiki dengan patch, update, dan upgrade. Seiring berkembangnya zaman selalu ada yang namanya kerentanan. Selalu ada kerentanan itu, pasti ada yang namanya patch, update, dan upgrade. Jadi selalu pastikan untuk melakukan patch, update, dan upgrade untuk mengatasi kerentanan-kerentanan tersebut. Kemudian beberapa malware berbahaya seperti tadi ada virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Mohon maaf sampai di sini video error. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.